Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muiz Khairuddin dari Prodi Agribisnis kelas EBSA dengan nomor ID 13. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Oke, berikut ini saya akan lanjut ke slide 2, yaitu perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional beserta contohnya. Ekonomi konvensional yaitu suatu teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan bergerak menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Yang kedua yaitu ekonomi syariah, yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara islami. Oke, selanjutnya yaitu slide 3. Perbedaan yang lebih detail terhadap ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi syariah bersumber pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tujuannya yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Kepemilikannya yaitu sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya yaitu bagi hasil atau pengambilan keuntungan dan persentase pendapatan. Dan prinsipnya yaitu berprinsip pada konsep scarcity. Sedangkan untuk ekonomi konvensional, sumber utama yaitu mengacu pada hak-hak yang bersifat positivity. Tujuannya semata-mata kesejahteraan duniawi, mencapai kesejahteraan duniawi, mencapai kesejahteraan individu. Kepemilikannya yaitu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Keuntungannya yaitu bunga atau pengambilan keuntungan dari prestasi modal, dan prinsipnya yaitu berprinsip pada goal oriented disiplin. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan musyarakah dan mudharabah. Yang pertama yaitu musyarakah. Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal, keuntungan dan resiko ditanggung bersama-sama dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu mudharabah. Hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemberi modal, keuntungan dibagi antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Alur transaksi musyarakah. Yang pertama yaitu transaksi musyarakah dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Kemudian kelayakan pembiayaan musyarakah dianalisis menggunakan metode 5C, karakter, capacity, capital, komitmen, dan kolateral. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyawarah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Yang kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengambilan modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya yaitu alur transaksi mudharabah. Sohibul mal melakukan akad mudharabah dengan mudharib, yang artinya sohibul mal bersepakat untuk menjalankan mudharabah di mana sohibul mal menyetorkan modal 100%. Mudharib memberikan skill yang dia punya yang digunakan untuk mengolah suatu kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan ini dibagi menjadi dua sesuai dengan porsi yang sudah disepakati pada awal akad. Kemudian untuk modal sepenuhnya akan dikembalikan sepenuhnya kepada sohibul mal. Selanjutnya yaitu alur akad wakalah. Yang pertama, investor atau muwakil memberi wakalah
atau kuasa kepada wakil untuk menginvestasikan atau mengelola dan mengembangkan dananya atau akad wakalah bi al istimar. Kemudian wakil menginvestasikan dana mewakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu investasi dapat membuahkan hasil atau risiko, dan seluruh hasil dan risiko menjadi hak dari beban mewakil. Oke, selanjutnya yaitu hal yang membatalkan wakalah. Yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, dihentikannya aktivitas pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Selanjutnya yaitu diputuskan wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Selanjutnya yaitu pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang terakhir, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Selanjutnya yaitu alur akad wakalah. Muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal melalui muhal alaih. Dalam hal ini, muhal alaih berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari muhal yang disalurkan kepada si muhil. Sebagai feedbacknya, muhil akan membayar tagihan hutang kepada muhal alaih. Setelah itu, muhal alaih akan membayar jasa kepada si muhal. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Oke, selanjutnya itu hal yang membatalkan hawalah. Yang pertama, pemberi kuasa wafat. Kedua, perselisihan antara pemberi kuasa dan dengan yang diberi kuasa. Yang ketiga, akad hawalah dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya atau memfasahkan akad yang dijalankan tersebut. Yang keempat, meninggal atau bangkrutnya pihak yang menanggung untuk membayar hutang. Yang keempat, apabila pihak yang menanggung untuk membayar hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hawalah dianggap telah berakhir. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.